Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Ya. Yang aneh hadirin, yang aneh masih ada suara-suara sumbang dengan menggunakan dalil bahwasanya tidak boleh memuji Nabi secara berlebih-lebihan. Ya, pakai dalil lagi. Nabi Muhammad bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana Abdullah wa rasuluh." Ya, Nabi Muhammad melarang umatnya untuk memuji secara berlebih-lebihan seperti kaumnya Nabi Isa, umatnya Nabi Isa di dalam memuji Nabi Isa. Ya, hadisnya benar, benar hadisnya. Cuman akal ente yang cetek. Akalnya yang cetek. Coba perhatikan, ucapan Nabi kan seperti ini, jangan memuji saya seperti umat Nasrani memuji nabinya. Umat Nasrani hadirin memuji Nabi Isa sampai mereka berani mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan. Yo ya. Saya mau tanya sama panjenengan, ada nggak di seluruh dunia ini umat Islam, umatnya Nabi Muhammad yang memuji Nabi Muhammad saking berlebih-lebihannya terus mengatakan Muhammad anak Tuhan? Ada nggak? Satu pun ada nggak? Coba dicarikan kalau barangkali ada. Saya belum pernah dengar di ujung timur sampai barat belum ada umat Islam yang mengatakan bahwa Muhammad itu anak Tuhan. Betul kan? Artinya apa hadirin? Silahkan puji Nabi Muhammad setinggi langit sampai sundul langit, nggak ada masalah. Yang penting jangan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah anak Tuhan. Ya. Makanya Imam Busiri dalam kitab Maulid Burdah mengatakan, da'madda'adhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtagimi. Kata beliau Imam Muhammad Al-Busiri dalam kitab Maulid Burdah mengatakan, tinggalkan apa yang dilakukan oleh umat Nasrani di dalam nabi mereka. Artinya apa? Mereka mengatakan Isa itu anak Tuhan. Nggak boleh bagi kita umat Islam hadirin. Umat Islam dilarang keras, nggak boleh menyamakan makhluk atau mengatakan bahwa Allah itu punya Tuhan. Ya, Allah punya anak. Ya. Lam yalid walam yulad. Ini sudah jadi keyakinan kita hadirin. Makanya tinggalkan yang seperti itu, kata beliau. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtagumi. Kata beliau, silahkan kamu puji semau kamu Nabi Muhammad. Yang penting jangan seperti umat Nasrani yang mengatakan bahwa Isa itu anak. Selain itu nggak apa-apa hadirin, memuji setinggi langit nggak ada masalah. Fansub ila dzati ma syi'ta min syarafin. Silahkan nisbatkan kepada zatnya semau kamu dari kemuliaan Nabi Muhammad. Silahkan kamu puji, mulai dari rambut Nabi Muhammad, mata beliau, telinga beliau, wajah beliau, postur tubuh beliau, kaki beliau, keadaan fisik beliau. Silahkan puji setinggi-tingginya, gak ada masalah hadirin. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'izami. Silahkan kamu puji, nisbatkan pujian kamu kepada akhlaknya, kepada keadaannya, kepada karakternya. Silahkan setinggi langit, nggak ada masalah. Akhlak Nabi Muhammad, tawadhu'nya, sifat rendah hatinya dan lain sebagainya. Yang penting jangan mengatakan Muhammad anak. Paham ya? Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Ya, kata Imam Busiri mengatakan sebab keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada batasnya. Insanul kamil, manusia yang sempurna. Kalau mau ngomong Nabi Muhammad hadirin, gak ada yang gak sempurna. Satu pun gak ada. Mau lihat dari fisiknya, nggak ada yang tidak sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita hadirin manusia, banyak kelemahannya. Akeh kelemahannya. Panjenengan senduwur bae wis. Nang rambut sana ketombe ini. Anak tumane. Pol-pole sumbuken.
Yo ya, isi ana istilah sumbukan menangan ya. Isi Pak. Iya, pol-pole sumbukan. Ya, turun lagi ke bawah mata kita beleken. Yo ya. Turun lagi ke telinga kopoken. Yo ya. Mudun maling paring cungur umbelen. Yo ya. Turun lagi ke mulut ileren. Nggak ada yang baik di kita hadirin. Ya. Turun lagi ke dalamnya perut semuanya kotoran hadirin. Apalagi yang keluar dari tubuh kita. Nabi Muhammad nggak ada yang nggak satu pun nggak ada. Maaf kalau mau ngomong ini hatta kotoran Nabi Muhammad suci hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Ludah yang bagi kita ini kotor, menjijikan, bagi Nabi Muhammad nggak ada menjijikan hadirin. Air mandinya, air bekas wudunya, semua buat berebut para sahabat-sahabatnya dan membawa berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini silakan mau nisbat pujian seperti ini, tidak ada masalah. Sahabat melakukannya hadirin. Para sahabat melakukan pujian kepada Rasulullah. Bahkan pamannya pernah minta izin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, inni uridu an amtadahak. Saya pengen muji engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, silahkan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, qul la yufaddidullahu faka. Allah tidak akan menghancurkan mulutmu. Makanya Al-Abbas paman Nabi ketika meninggal dunia giginya masih utuh. Perlu dicatat baik-baik, giginya masih utuh. Ya, banyak kan kalau orang tua umur 60 tahun geraham tinggal setengah. Tutu siji kita tinggal setengah gerahame. Swidak 5 70 tahun wis omong kabeh rada kempot. Ya, enggak ada giginya hadirin. Tapi paman Nabi Muhammad ketika memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wah luar biasa. Diizinkan oleh Nabi, ini giginya penuh sampai meninggal dunia nggak ada ompong satupun. Karena apa? Karena sering memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memuji, kita manusia silahkan puji. Yang penting ada batasnya Pak. Jangan mengatakan Muhammad anak Tuhan. Bagi kita ludah menjijikan, bagi Nabi Muhammad tidak menjijikan hadirin, sesuatu yang mulia. Ya. Bagi kita mungkin tangan kita ini biasa-biasa saja hadirin. Ya, tangan Nabi Muhammad punya keistimewaan yang luar biasa. Ada satu sahabat namanya sahabat Ubadah atau sahabat Ubadah kalau nggak salah. Beliau ini pernah diusap rambutnya oleh Rasulullah. Pernah diusap oleh Nabi Muhammad. Ketika meninggal umur 80 tahun, tidak ada satupun uban di kepalanya. Ketika meninggal umur 80 tahun, nggak pernah ada uban satupun nggak ada di kepalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, luar biasa, tangannya Nabi Muhammad luar biasa hadirin. Ngusap langsung, rambutnya klimis terus lah kamane ya gue. Buat pengen tak usap nyong. Tak jamin tambah akeh wane. Tutu waputi tok wasing marane blubuk langsung ana. Ini makanya kalau ada orang larang memuji Nabi Muhammad kon ge sapa wong Gusti Allah wis. Allah memuji Nabi Muhammad hadirin. Pujian kita setinggi langit apapun kepada Nabi, enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Ini pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hati nggak bisa disebutkan satu persatu. Ya banyak ayatnya untuk memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu hadirin silahkan puji Nabi Muhammad setinggi langit. Ya, kalau bisa manusia yang kita puji satu-satunya ya hanya Nabi Muhammad. Ya, nggak ada manusia yang pantas dipuji kecuali beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirin puji-pujian yang kita baca dalam kitab Maulid Dia Ulami maupun kitab Maulid yang lain ini akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Yang intinya kalau kita ikhlas,
Kalau kita benar-benar ikhlas memuji Nabi Muhammad, apalagi sholawat kepada Nabi Muhammad, maka di situ ada manfaat yang besar, bukan hanya dunia yang akan kita dapatkan, tapi kelak besok di akhirat akan kita dapatkan. Amin ya rabbal. Satu hadis mengatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Nabi Muhammad bersabda, tidaklah seorang muslim, tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ini salam hadirin. Maka Allah akan mengembalikan ruhku ke dalam jasadku hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab salamnya orang itu. Jadi jangan dikira ya Nabi salam alaika ini perkara remeh hadirin. Ya Nabi salam alaika ini kita sedang uluk salam. Tahu uluk salam? Mengucapkan atau menghaturkan salam kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dijawab? Dijawab. Cuman kita nggak dengar hadirin. Nabi Muhammad pasti menjawab, dalilnya ada kok. Ya, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sholawat kita akan mendekatkan Nabi Muhammad, mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal. Kalau di dalam kitab Maulid Diba disebutkan waqila li ba'dihim kana wajhahul qamar. Ya. Kemudian apa? Faqala bal adwa'u minal qamar idza lam yakhul dunahul ghamam qad ghasyahul jalal wa intaha ilaihil gamal. Qala ba'du wasifihi ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlah. Fayajizu lisanul balighi idza arada ayyuhsiya fadlah. Nabi Muhammad enggak ada yang menyamai hadirin, baik orang terdahulu maupun orang kemudian. Secara fisik tidak ada yang serupa dengan Nabi Muhammad. Tidak ada yang serupa dengan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Yusuf kan ganteng, betul Nabi Yusuf ganteng. Leres hadirin, beliau diberikan nisful jamal. Setengah ketampanan yang ada di dunia diberikan kepada siapa? Nabi Yusuf. Diberikan hanya ketampanan saja. Tapi Nabi Muhammad diberikan u'tiyal jamal wal jalal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad diberikan ketampanan dan juga kewibawaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Yusuf saja hadirin, ini yang baru setengah saja, baru setengah dikasih sama Allah. Ini sudah membuat wanita tergila-gila. Saking hebatnya Nabi Allah Yusuf, itu kalau ada orang nggak bagus, orang nawang sing ora bagus, terus jejeran kalau Nabi Allah Yusuf, kecipretan bagus sih. Kecipretan bagus ya. Jadi ada orang nggak ganteng ya, jejeran kalau Nabi Allah Yusuf, katon ganteng hadirin, ketularan ya. Iya bener. Jadi jejeri tok bisa ketularan gak? Ganteng ya. Yang mulanya bokat panjenengan ora ganteng jejeran karo Habibmu. Ganteng kok. Iya Pak Imron. Ya. Ini Nabi Allah Yusuf. Akan tetapi Nabi Allah Yusuf itu ketampanannya itu cara bahasa cuman nggak pantas ya. Artinya terlalu membuat wanita ini terlena. Ya, makanya dalam Al-Quran disebutkan ketika Nabi Allah Yusuf ini keluar, ada wanita istri-istri para bangsawan melihat Nabi Allah Yusuf diperlihatkan oleh Zulaikha, yo waktu pada ngiler kabeh ngono. Ya, gagah nemen. Lah mereka lagi ngirisi apel sampai terlena hadirin. Saking terlenanya enggak sadar mereka yang diirisi bukan apel saja, tapi jentik yang melu keiris-iris. Enggak sadar sampai seperti itu. Ini gantengnya Nabi Allah Yusuf. Cuman beda dengan Nabi Muhammad hadirin. Nabi Muhammad ganteng ya. Cuman nggak ada yang sampai terlena seperti itu. Kenapa? Nabi Muhammad gantengnya ini wibawa hadirin. Jadi nggak ada yang berani mandeng. Wong wadon nggak berani macem-macem hadirin. Ini Nabi Muhammad. Kemudian disebutkan, saya lupa bahasa Arabnya, ada satu syair, Nabi Muhammad itu gantengnya hadirin, kalau dilihat dari jauh, wah ganteng. Dilihat dari dekat lebih ganteng lagi. Ini Nabi Muhammad SAW. Sejen karo kawan. Dideleng sing kaduan apa maning sing nganggo sedotan sing pucuk Monas. Wih, ganteng nemen kayak Charles Bronson. Barang sing perlekan kayak Grandong. Kalau kita dari jauh mungkin kelihatan ganteng, sing perlekan. Waduh, blangsak raine.
Nabi Muhammad nggak seperti itu. Dari jauh kelihatan ganteng, tambah deket, tambah ganteng, tambah ganteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Oh, ini pujian fisik hadirin, nggak bisa disamakan, nggak ada yang sama dengan kita hadirin. Nabi Muhammad nggak pernah angop. Ngerti angop? Bahasa Indonesia menguap. Bahasa Tegale angop rada antuk. Bahasa wetane angop, secuil ya. Angop. Enggak pernah angop ini. Nabi Muhammad enggak pernah ditempeli laler. Enggak pernah ditempeli apa? Laler enggak pernah. Ya, kita orang butuh laler dok, coro, biru. Yo ya, Nabi Muhammad laler enggak pernah ini hadirin. Loh, kita orang banyak yang hewan yang suka dengan kita. Nah, ini fisiknya Nabi Muhammad, nggak bisa disamakan dengan manusia. Silahkan puji hadirin, nggak apa-apa, panjenengan puji setinggi langit nggak apa-apa. Silahkan. Yang penting batasannya apa? Jangan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah anak Tuhan, nggak boleh. Dan alhamdulillah hadirin, alhamdulillah umat Islam tahu dan sadar betul. Yo ya, umat Islam tahu. Wis di ujung manapun nggak ada yang mengatakan Muhammad anak, nggak ada. Dari mulai ujung timur sampai ujung barat nggak ada satupun umat Islam yang mengatakan Muhammad anak Tuhan. Makanya silahkan. Ya, jangan terus ada orang muji Nabi Muhammad protes. Barang ana wong muji artis, orang protes. Ya, Nabi Muhammad dipuji, wong Allah aja muji kok apalagi kita manusia. Yang ngajari pujian itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan puji Nabi kita Muhammad setinggi-tingginya. Ya, insya Allah akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Begitu pula hadirin puji akhlaknya. Ya, memang sebab layak dipuji. Nabi Muhammad layak dipuji. Akhlaknya masya Allah. Beliau tawadhu, rendah hati, nggak pernah marah. Kalau urusan yang berkaitan dengan dirinya, dia disakiti, dia dicaci maki, nggak pernah protes Nabi Muhammad, diam. Tapi ketika berkaitan dengan agama, ketika berkaitan dengan Allah, dengan syariat, maka Nabi Muhammad orang pertama yang marah. Tidak ada satupun yang berani memandang Nabi Muhammad ketika beliau marah. Beliau memaafkan. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Wa in khusima yasmud wa la yujawib. Allahumma sholli ala Muhammad. In udhiya ya'fu, apabila beliau disakiti, beliau memaafkan. Apabila wa in khusima, apabila diajak tukaran, dimusuhi, beliau yasmud, diem. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini akhlak Nabi Muhammad. Tawadhu'nya luar biasa hadirin. Sampai-sampai banyak orang-orang kafir saat itu kepencut dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Ada orang kafir mendatangi Rasulullah, ya, di masjid atau di tempat mana. Akhirnya Nabi Muhammad keluar, digandeng itu orang kafir itu. Ketika digandeng di tengah jalan, ada orang perempuan minta tolong, minta bantuan Nabi Muhammad, dibantu oleh Rasulullah. Orang kafir ini bingung, ini bukan raja ini. Ini bukan raja, benar-benar utusan Allah ini yang seperti ini. Sampai dibawa ke rumahnya, orang kafir itu dihamparkan permadani atau tikar atau apapun untuk diduduki beliau, yang biasa diduduki oleh Nabi Muhammad. Ini dengan ketawaduan yang seperti ini, orang-orang kafir kepencut yang akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Tawadhu. Mau lihat dari segi apanya, tidak ada akhlak yang tidak baik, satu pun nggak ada hadirin. Bahkan ketika perangnya pun Nabi Muhammad luar biasa, diajari umat Islam. Ya, umat Islam kalau perang nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh membunuh orang tua, nggak boleh menghancurkan tempat ibadah orang-orang kafir, nggak boleh membunuh pendeta-pendetanya atau rahib-rahibnya. Ini nggak boleh. Ini aturan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pol-pol ini ujung-ujungnya, puncak-puncaknya tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan. Biasanya kalau udah lagi nyekel pedang kan gagahan. Ana seneng arepe. Yo, ana wit gandul ditebas, ana wit gedang ditebas, ana wit iki ditebas. Gagahan ono golok sih. Ya, ini Nabi Muhammad mengatakan enggak boleh sekalipun hanya memotong tumbuh-tumbuhan, enggak boleh hadirin. Ini akhlak yang luar biasa diajarkan kepada umat-umatnya bahkan ketika perang.
Ya, bunuh anak perempuan nggak boleh, orang tua nggak boleh, anak kecil jelas nggak boleh. Ya, ini aturan yang telah diatur oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirin kelolaan panjenengan dengan membaca Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Puji-pujian disampaikan saja hadirin. Yang tidak kenal Nabi Muhammad masih banyak. Yang tidak kenal Nabi Muhammad masih banyak. Apalagi nggak ada puji-pujian. Apalagi nggak ada pembacaan Maulid Nabi Muhammad, apalagi nggak ada pembacaan Maulid, nggak ada acara peringatan Maulid. Ada saja masih banyak yang belum kenal dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, sekali lagi ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati kita penuh dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sekelas sahabat Umar saja hadirin, ketika beliau menyatakan cinta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana uhibbuk. Wahai Rasulullah, saya ini cinta kepadamu. La anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Ya Rasulullah, saya ini benar-benar cinta kepadamu melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Kecuali siapa? Diriku sendiri. Kata sahabat Umar, saya belum mampu 100% ya Rasulullah. Artinya saya masih mengutamakan diri sendiri ketimbang Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? La, tidak wahai Umar, walladzi nafsi biyadih hatta akuna habba ilaik min nafsik. Tidak bisa begitu wahai Umar. Ya, kamu cinta kepadaku harus melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Qala Umar, maka berkata sahabat Umar, fa antal an ya Rasulullah, maka sekarang ya Rasulullah, ya ahabbu ilayya min nafsi, engkau adalah orang yang aku cintai melebihi dari segala sesuatu sekalipun diriku sendiri ya Rasulullah. Qala sallallahu, maka Nabi bersabda, al-an ya Umar, sekarang baru benar cintamu ya Umar. Ini sekelas sahabat hadirin yang berjuang bersama dengan Nabi, sholat bersama dengan Nabi, majelis taklim seperti ini bersama dengan Nabi, berjuang bersama dengan Nabi. Ketika beliau menyatakan cinta masih ditolak. Ya, artinya semuanya harus Nabi Muhammad yang pertama. Makanya Nabi Muhammad bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang pun di antara kalian sebelum aku dijadikan orang yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada orang tua, cintanya kepada anak dan seluruh manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Nabi Muhammad makhluk pertama yang wajib kita cintai sebelum kita mencintai semuanya, termasuk orang tua kita, termasuk anak-anak kita. Beliau Nabi harus menjadi orang pertama. Makanya hadirin, kecintaan yang seperti ini susah kita dapatkan di zaman-zaman sekarang ini hadirin. Kita masih lebih mengutamakan diri kita, juga keluarga kita. Ya. Kadang-kadang mangkat ngaji baik kalau ana wong pan bayar utang, sing dipilih ndi? Wong pan bayar utang apa mangkat ngaji? Ana sing jawab bayar utang, Bib. Ning ngaji ta bisa waktu liyane. Ya terserah panjenengan. Ya, tapi yang jelas hadirin, ini sekelas sahabat Umar saja pernah ditolak cintanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan sudah.